Nah, di sini kita akan belajar transaksi baru, namanya adalah surat order pembelian ya. Kalian bisa buka transaksinya PT Prima Elektronik di dokumen 23 ya. Di sini ada yang namanya surat order pembelian. Nah, surat order pembelian ini adalah surat yang dikeluarkan oleh customer kita ya untuk mengirimkan permohonan untuk mengirimkan sejumlah barang tertentu. Nah, bedanya apa dengan faktur? Nah, kalau misalnya order pembelian ini si customer-nya ini dia belum istilahnya ada transaksi berupa keuangan karena di sini masih berupa order atau permohonan untuk pemesanan barang. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam Mayop? Nah, karena toko Citra ini adalah customer kita, maka kita masuk ke fitur sales ya. Masuk ke fitur sales, kemudian kita klik enter sales. Sales, enter sales. Ya, sales, enter sales. Kemudian di pojok kiri, kan ini ada tulisan invoice nih ya. Kemudian kita ubah invoice-nya menjadi order. Kita klik order. Nah, nanti dia akan berubah tampilannya jadi warna kuning seperti ini ya untuk order. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal masukkan saja sesuai yang ada di keterangan surat order pembeliannya. Kita masukkan customer-nya, ada toko Citra, ya. Kita klik toko Citra, klik use customer. Kemudian terms-nya jangan lupa, sebelum kalian entry transaksi, saya ingatkan sekali lagi, kalian harus baca dulu ya kebijakan akuntansinya, baik dari kebijakan akuntansi pembelian, kemudian penjualan, pengeluaran kas. Nah, di situ sudah tertera semua berapa termin yang dipakai. Nah, coba kita lihat dulu terminnya. Terminnya untuk penjualan itu adalah, ya di sini kita lihat, termin pembayaran ditentukan sebesar 2/10 N/31%. Ya. Artinya, setiap ada penjualan, maka termin yang diberlakukan adalah 2/10 N/30. Kalau customer bayarnya dalam waktu 10 hari, kita berikan diskon 2%. Ya. Kemudian kalau lebih dari 30 hari, berarti kita kenakan denda sebesar 1%. Jadi kita masukkan ke dalam Mayopnya. Oke, terminnya kita ubah. Payment is due-nya in a given of day, seperti biasa. Diskonnya kita masukkan 10 hari. Kemudian balance due days-nya 30 hari, jatuh temponya. Kemudian persen diskon for early payment, kita isi 2%. Kemudian persen monthly charge for late payment, kita isi 1%. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, kemudian pastikan juga tax inclusive-nya dihilangkan tanda centangnya. Biasanya kita kosongin dulu aja karena ini masih order ya, jadi kita masukinnya di kolom yang customer PO ya. Nah, kolom customer PO-nya kita masukkan dengan nomor ordernya SOC 12/7. SOC 12/7. Kemudian tanggalnya juga jangan lupa, di sini tanggalnya 24 Desember 2015. 24 Desember 2015. Enter. Oke, setelah kita memasukkan nomor ordernya dan tanggalnya, kemudian kita masukkan kuantitas barangnya yang diorder dari customer kita. Nah, kita lihat yang pertama itu ada 20 unit untuk AC 400 watt. Jadi kita masukkan di kolom sheet-nya 20, kemudian tekan tab sampai ke item number,
kita masukkan AC 400 watt, klik use item, kemudian tap lagi sampai di kolom price, dan masukkan harga per unitnya ya. Untuk AC 400 watt di sini tertera 3.300.000. Enter. Nah, pastikan juga teksnya PPN ya, sesuai dengan yang ada di dokumen transaksinya. Nah, setelah itu kita masukkan barang yang kedua. Ada 15 unit untuk AC 690 watt. Nah, kita masukkan 15, tap. Kemudian pilih AC 690 watt, klik use item, kita tap lagi, sekali lagi, dimasukkan harga per unitnya, yaitu 3.900.000. 3.900.000. Enter. Kemudian kalian lihat di sini ada freight collect, atau bahasa Indonesianya adalah beban angkut penjualan ya, atau bahasa sehari-harinya ongkir. Nah, ini kita masukkan juga di dalam mayotnya di kolom freight ya. Kita masukkan di sini keterangannya freight collect 100.000 dengan kode pajaknya adalah MT. Berarti kita masukkan di kolom freight 100.000, kemudian enter. Kode pajaknya kita rubah, jangan lupa, menjadi NT sesuai di dokumen transaksi. Klik use text code. Nah, kalau udah seperti ini ya, subtotalnya 124.500.000 ya, sama seperti di dokumen transaksinya. Subtotal 124.500.000, kemudian teksnya atau PPN-nya 12.450.000, sama seperti di transaksinya juga 12.450.000, sehingga total balance due-nya ialah 137.050.000. Sama seperti di transaksinya 137.050.000. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik record. Oke, sudah terrecord. Kemudian biasanya setelah customer kita mengajukan surat order pembelian, tidak lama kemudian nanti customernya kita akan mengeluarkan fakturnya atau invoice-nya. Nah, di sini kita lihat surat order pembeliannya kan tanggal 24. Nah, kemudian perusahaan, nih, kalian lihat di dokumen 25, tanggal 27 perusahaan mengeluarkan invoice atau fakturnya atas order tanggal 24 tersebut, ya. Jadi, kalau misalnya customer udah mengajukan surat order pembelian, itu pasti tidak lama dari itu nanti perusahaan kita sebagai supplier atau yang penyedia barangnya, kita langsung membuatkan fakturnya. Ya. Jadi bagaimana untuk mengolah yang tadinya masih order menjadi dalam bentuk faktur? Nah, ada dua cara untuk mengubah yang tadinya order terus kita rubah menjadi invoice atau faktur. Yang pertama, kita bisa masuk ke enter sales, atau yang kedua kita bisa masuk ke sales registernya. Nah, coba kita pakai cara yang pertama dulu ya. Kita pakai yang cara enter sales. Coba kita klik enter sales. Nah, kemudian kita pilih customer-nya ya. Customer-nya tadi yang mengajukan adalah toko Citra. Berarti kita pilih customer-nya toko Citra. Klik use customer. Nah, nanti dia akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Select an existing order or quote to edit for this customer or create a new sale. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, kalian klik order sale-nya, kemudian kalian klik use sales. Kemudian kalian klik invoice yang ada di bawah sini, yang saya tunjuk. Kalian klik invoice. Nah, nanti dia otomatis akan berubah menjadi faktur penjualan
atau invoice ya. Nah, kemudian nanti kalian tinggal masukkan saja nomor invoice-nya sesuai yang ada di faktur penjualan. Nah, di sini nomor invoice-nya adalah F-1204 ya. Berarti kita masukkan nomor fakturnya F12-04. Enter. Kemudian tanggalnya juga kita sesuaikan ya, kita update menjadi tanggal yang ada di faktur. Nah, di sini kalian lihat tanggal 27. Berarti yang tadinya tanggal 24 kita rubah jadi tanggal 27 sesuai fakturnya. Coba 27, enter. Kemudian kita tekan Ctrl+R untuk melihat jurnalnya. Jadi jurnalnya akan seperti ini ya. Kalau sudah, kalian klik record. Kalian klik OK. Seperti itu ya. Itu cara yang pertama ya. Kalau cara yang kedua, kita menggunakan sales register. Sebentar ya, saya hapus dulu yang tadi. Oke. Kita masukkan ulang lagi ordernya. Toko Citra, termnya 2/10. Enggak, 24. SOC 12/7. 20 untuk ASEAN 4 Oke, kita coba cara yang kedua dengan menggunakan sales register. Ya, kita coba. Kalian klik sales, kemudian kalian klik sales register. Nah, kemudian kalian tanggalnya seperti biasa kalian sesuaikan dengan periode akuntansinya bulan ini, yaitu dari 1 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015. Enter. Nah, kemudian kalian klik tab order. Klik tab order. Nah, kemudian kan ini muncul nih, yang tadi kita masukkan ya, ordernya atas Toko Citra dengan nomor PO SOC 12/7. Nah, kalian klik Toko Citranya, kemudian kalian klik Change to Invoice. Ya. Kalian klik Change to Invoice. Nah, nanti dia akan otomatis berubah menjadi faktur penjualan ya. Jadi ada dua cara. Kalian bisa langsung masuk ke enter sales-nya atau kalian juga bisa mengubahnya dari sales register ya. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Kalau misalnya menurut kalian lebih mudah lewat sales register boleh, kalau mau langsung lewat enter sales-nya juga boleh ya. Ada dua cara. Kita masukkan nomor invoice-nya atau nomor fakturnya. F12 strip F12/04 ya. Kemudian tanggalnya kita update sesuai dengan tanggal fakturnya, tanggal 27 ya. Tanggal 27 Desember 2015. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik record. Klik OK.